Oke, kita sudah live di Instagram Livestock. Halo semuanya, kita menunggu guest kita kali ini ya. Oke, ini sudah ada. Ini sudah saya accept ya, Kak. Nah, sudah bisa. Oke, halo. Ya, gimana kabarnya? Kak Iroy? Baik Kak, baik Kak. Oke, syukurlah. Ini lagi di rumah ya? Lagi di ini apa? Iya, lagi di rumah teman. Oke, sebentar. Suaranya kayaknya kurang kencang ya. Coba deh, Kak Iroy, suaranya. Halo, Kak Ira. Nah, Udah- itu lebih kencang. Lebih kencang sekarang. Oke. Baik, kita mulai aja ya, Kairo ya. Sip. Oke Kak. Udah nggak ada kendala, nggak ada masalah. Kita mulai saja. Selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Salam sehat, salam solidaritas, dan salam lestok ya. Salam lestok seperti ini. Salam feminis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Jauh ya, dari Riau ya, Kak ya? Bener Kak. Jauh, jauh banget. Nah, dari Riau dan sementara saya ada di New York. Jauh banget ya. Tapi kita bisa bertemu di IG. Iya. Baik, kita kali ini ada di salah satu forum atau kegiatan Lestalk. Kita beri judul Saturday Night with Lestalk live on Instagram. Itu maksudnya kita malam mingguan gitu, bareng Lestalk ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Nanti juga rekaman IGTV ini gitu ya nanti akan kita upload juga di kanal YouTube Lestalk. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa join di IG atau nggak punya akun IG gitu atau lebih nyaman lagi nonton di YouTube karena lebih tampilannya mungkin lebih besar karena bisa lihat di laptop. Sebenarnya juga bisa sih kalau IG dilihat di laptop, tapi mungkin akan hilang gitu ya karena banyak sekali postingan-postingan nanti akan tertimpa gitu, tertimbun dengan yang lain. Tapi nanti teman-teman akan bisa menyaksikan lewat kanal YouTube Livestock gitu. Nah, kali ini kita sudah memasuki edisi yang ke-78 dengan tema perempuan, buruh, dan dunia buku dari pinggiran ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Kairo ya, kalau Saturday Night with Livestock itu santai. Dan tamu kita ada Kak Iroy Mahyuni. Nanti saya akan kenalkan sedikit tentang beliau dan nanti Kak Iro juga bisa mengenalkan diri secara lebih dalam lagi gitu ya, secara lebih detail. Kita lagi. Oke, ini beberapa teman sudah bergabung. Teman-teman semua, ini ada Kak Iroy sudah bergabung bersama kita. Oke, kita lagi nunggu. Terima kasih semua yang sudah bergabung ya. Nanti juga akan teman-teman akan bergabung lagi. Oke, baik. Kak Iroy ini seorang buruh perempuan, gitu ya. Jadi memang buruh ya, kayak ngeburuh gitu ya. Sebenarnya semuanya juga buruh sih kalau menurut saya. Semua kita juga buruh gitu. Dan beliau ini adalah penulis mandiri, gitu, sudah menulis beberapa buku, nanti juga bisa diceritakan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku apa aja yang ditulis, tentang apa bukunya. Dan beliau ini pendiri self-publishing ya, yang bernama Pustaka Naupilo. Nanti bisa Pau cerita, Nilo. Paun, kebalik ya Kak ya? Pau Nilo. Paunilo, Iya. Paunilo, nanti bisa, iya saya kebalik, maaf. Paunilo, dan setahun sebelum ya kayak sebulan sebelumnya Iya. kebetulan ya kayak lagi unfortunate banget kena PHK gitu, salah satu yang terkena PHK gitu. Dan saat ini sedang mencari-cari kerjaan. Jadi kalau teman-teman punya, ini kalian promosi ya Kak ya, kalau misalnya saya promosi ini nih, kalau misalnya ada teman-teman ada lowongan pekerjaan gitu ya, boleh dikontak Kak Iroynya gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Paunilo itu apa sih, kenapa uh, mendirikan gitu ya, motivasinya apa, inspirasinya apa, dan kenapa harus mendirikan self publishing gitu. Nanti akan kita kulik-kulik gitu bersama Kak Iroy. Dan Kak Iroy setahun belakangan ini itu menjadi kontributor di marsinah.id gitu ya, di bawah kepemimpinan Mbak Dian Septi, dan Mbak Dian Septi ini salah satu anggota keluarga Lestok juga. Dan
ini juga kita share juga ya di IG-nya Marsina ya. Mudah-mudahan teman-teman Marsina juga bisa ikut hadir bersama kita. Oke, Kak Ira, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Mungkin pertama yang ingin teman-teman tahu dan juga saya khususnya dari laptop ingin tahu gitu ya. Oh, by the way, Kak Ira, saya host kali ini. Mungkin seputar profilnya Kak Iroy dulu, secara singkat aja Kak. Secara singkat, bisa cerita tentang Kak Iroy, mungkin tadi belum terlalu detail short bio-nya atau profil Kak Iroy. Jadi Kak Iroy ini buruh, sudah berapa lama menjadi buruh dan apa yang dikerjakannya gitu ya, sebagai buruh apa gitu, apa yang di kerjaan apa gitu kira-kira di pabrik ataukah di mana di bangunan atau apa gitu ya, buruh apa. Dan kemudian bisa juga cerita sekolahnya di mana saja sampai kuliah kan ya, S1 begitu di luar Sumatera gitu. Kalau nggak salah di Jogja ya Kak ya, betul? Ya, benar Di Jogja. Kak. Nanti bisa cerita kenapa kemudian bisa mimpi dari mana gitu ya. Karena kita semua berawal dari mimpi ya Kak ya. Terus saya juga bermimpi dulu gitu dan kemudian bisa sampai ke Jogja dan kemudian balik lagi ke kampung gitu. Dan seperti apa bisa diceritakan juga desanya itu biar teman-teman tuh bisa memvisualisasi Kak gitu. Kalau di peta misalnya buka peta nih, desa Kakak itu ada di mana gitu. Kira-kira di Pulau Sumatera gitu ya, di Riau itu di mananya berbatasan dengan apa gitu dan sukunya apa di sana, bahasanya apa. Mungkin itu Kak, secara singkat aja profilnya. Silakan Kak Iroy. Makasih Kak Ira. Halo teman-teman semuanya. Aku Iroy, aku buruh perempuan yang baru kehilangan pekerjaan dan untuk asal aku dari Riau, aku Melayu. Kalau untuk tempat tinggalku itu aku dari Desa Batu Ampar, itu desa perbatasan antara Jambi dan Riau. Jadi kalau misalkan aku melakukan perjalanan itu 4 jam ke Jambi, 7 sampai 8 jam itu ke Pekanbaru. Jadi intinya aku tinggal di desa gitu. Tapi seiring berjalannya hidup ya dan menjadi buruh, akhirnya aku harus mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana aku mendapatkan pekerjaan karena aku itu buruh kontraktor Kak. Jadi kerjanya tuh di lapangan gitu. Ya pekerjaan kontraktor itu sebagaimana yang halayak ketahui itu adalah pekerjaan jangka sikat, per project, kemudian dengan jumlah orang yang lebih sedikit, sehingga ya biasanya juga di tempat-tempat terisolir. Jadi ya itu semua tantangan yang harus dilewati lah sampai saat ini. Seperti itu Kak. Oke, sekolahnya bisa cerita Kak? Oh dulu aku pendidikan terakhirku itu FKIP di Taman Siswa. Ya, FKIP siswa. Baru setelah itu aku mulai bekerja. Jadi ini mayoritas penduduknya di desa Kak Iroy ini tadi apa namanya desanya? Batu Ampar ya? Oke, Batu Ampar. Nah, itu mayoritasnya pekerjaannya apa? Kalau boleh tahu. Dan Petani. kenapa Jadi petani? petani. Petani. Oke, petani ya. Dan mayoritas etnisitasnya itu Melayu ya, Melayu Riau ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita road trip gitu ya, kalau kita driving gitu, karena kebetulan orang tua saya juga tinggal di Kota Medan gitu dan meskipun turunan Jawa, tapi orang tua tinggal di Kota Medan dan kadang-kadang kita ke road trip gitu. Nah, itu lintas Sumatera nggak? Iya, betul. Biasanya gitu. Bisa dilewati. Jadi nanti kapan-kapan kalau saya road trip lagi, saya nanti mampir ke Kairo ya, gitu ya. Saya akan kontak Kairo dan mampir nanti kita akan lihat perpustakaannya ya, atau rumah baca yang didirikan oleh Kak Iroy gitu. Oke, menarik sekali. Itu tadi profil singkat Kak Iroy ya, dan di desa Kak Iroy sendiri. Nah, Kak Iroy bisa juga cerita secara singkat tentang tulis-menulis, literasi, dan perbukuan sesuai dengan judul kita ya, atau tema kita kali ini gitu. Dan
mungkin secara singkat apa yang terbersit di benak Kak Iroy gitu kalau saya bilang tulis menulis, literasi dan perbukuan. Nanti kita akan masuk lebih jauh lagi inspirasi, tapi kira-kira apa yang ada di benak gitu ya, atau di kepala Kak Iroy ketika saya mengatakan misalnya dunia tulis menulis, literasi dan perbukuan gitu. Untuk masuk ke dunia literasi itu butuh keyakinan ya Kak, sebagaimana seseorang ingin memperjuangkan suatu hal itu pasti didorong oleh apa-apa yang dia yakini. Dan sebagai perempuan, saya meyakini bahwa saya harus menulis secara perempuan, tentang perempuan, sebagai penulis perempuan, karena saya tidak ingin terus-menerus membaca buku, sejarah, catatan, puisi. Kak, Teh, tolong ini bentar, Teh. Lagi rame ya di rumah ya? Ya, di rumah. Numpang di rumah temen, Kak. Oh, ya. Okay. Jadi, ya, saya ulang, artinya saya tidak ingin melulu membaca catatan, sejarah, puisi yang itu ditulis oleh laki-laki yang selalu punya kuasa gitu Kak. Sehingga ketika saya sempat mendapatkan hak istimewa, karena kuliah itu kan menjadi barang mewah ya untuk kita yang tinggal di desa, sehingga pengalaman yang singkat itu menanamkan kecintaan yang walaupun dihempas oleh kenyataan, saya pikir ada beberapa hal terkait impian yang sudah terlanjur saya tanam, dan saya pikir saya tidak akan membiarkan harapan itu mati begitu saja. Nah, cara yang saya lakukan dengan seluruh keterbatasan, baik waktu, bahkan pengetahuan yang saya miliki, yaitu dengan menulis. Gitu. Ya, makasih banyak Kak Ipe. Sehingga kan tidak, buruh itu bagi saya bukan cita-cita gitu Kak. Dan saya pikir berdasarkan opini subjektif saya, tidak seorang pun ingin menjadi buruh gitu ketika dia harus memilih. Tapi kan kenyataan punya jawaban berbeda gitu. Nah, hanya saja saya pikir setiap orang punya cara untuk mengatasi itu. Dan sebagai perempuan dan buruh juga, saya rasa saya juga punya harapan untuk hidup yang lebih baik ke depannya. Tidak hanya sekedar hidup, tapi juga punya manfaat bagi orang lain. Gitu, Kak. Makasih banyak Kak Iroy sudah berbagi bersama kita. Ini inspiratif sekali ya cerita Kak Iroy sebenarnya yang dimana Kak Iroy seorang buruh perempuan dan juga ingin memperjuangkan gitu ya nasib dan hak-hak buruh perempuan dan juga perempuan gitu ya, ingin menulis cerita-cerita atau narasi-narasi yang biasanya itu ditulis oleh laki-laki dengan perspektif laki-laki atau male gaze gitu ya, yang tentu sekali banyak terjadi bias, apalagi kalau laki-lakinya sangat patriarkal gitu ya, dengan perspektif misoginisnya gitu. Dan Kak Iro ingin melakukan transformasi sosial. Maka sebenarnya ketika kita melakukan transformasi sosial dan kita sadar ada persoalan gitu ya di sekitar kita dan kita ingin mengubahnya dan kita termasuk di dalamnya gitu, maka kita adalah, kalau saya selalu mengatakan kita adalah feminis gitu ya, feminis yang memang ingin memperjuangkan nasib bukan hanya buruh perempuan tapi perempuan secara umum gitu. Apalagi Kak Iroy banyak menulis buku tentang perempuan gitu yang ingin kemudian, saya pikir ini bagian dari sejarah ya, sejarah dan bagian dari kontribusi Kak Iroy terhadap gerakan perempuan di Indonesia, utamanya di literasi ya, literasi tentang tema-tema perempuan. Nah Kak Iroy, ini Kak Iroy kan sebenarnya buruh dan representasi dari kawan-kawan buruh, dan kalau saya bilang sih dari kelas pekerja gitu ya, karena kalau kita lihat di masyarakat kita distratifikasi berdasarkan kelas-kelas gitu, kelas-kelas, dan kita ada, kalau saya juga ada di kelas buruh sebenarnya, kelas pekerja gitu ya kalau saya memosisikan diri gitu. Nah ini kan sebenarnya adalah representasi dari kawan-kawan buruh gitu yang punya keinginan kuat dan desire gitu ya, atau gairah untuk tulis menulis atau literasi, sehingga Kak Iroy kemudian memutuskan untuk menulis
dan temanya juga tentang perempuan gitu. Dan juga Kak Iroy mendirikan rumah baca atau taman baca di desa, di rumahnya Kak Iroy gitu ya. Ini mulia sekali, role model ya untuk teman-teman terutama yang tinggal di desa yang akses terhadap buku-buku itu sangat susah ya, sangat sulit, apalagi tadi harus ke Jambi berapa jam, harus ke Pekanbaru berapa jam gitu, apalagi kalau ke Jakarta misalnya gitu ya, apalagi kalau misalnya ke uh, ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Nah, Kak, kalau Kak Iro sendiri itu ceritanya menekuni dunia literasi gitu ya, tulis menulis, kemudian suka baca buku. Itu sejak kapan Kak? Kalau boleh diceritakan, sejak umur berapa? Kemudian apa inspirasinya kemudian membuat Kak Iro itu kok, oh saya pengen saya pengen banyak baca nih. Nah lalu setelah banyak baca, tadi sudah diceritakan secara singkat sih sebenarnya gitu ya, karena Kak Iro nggak ingin membaca buku-buku yang tulis oleh laki-laki gitu ya. Nah, lalu kemudian terinspirasi untuk menulis ya, gitu dari mungkin dari membaca itu gitu. Nah, lalu buku-buku apa yang Kak Iroy baca gitu? Paling banyak itu buku-buku apa gitu, dan kemudian inspirasi Kak Iroy sendiri untuk mendirikan taman atau rumah baca itu apa gitu di desa, dan ada berapa sih Kak kira-kira perpustakaan gitu ya yang ada di desa Kak Iroy di Batu Ampar itu? Silakan Kak. Oke. Makasih Kak Ira. Jadi uh, kalau menulis sejak kapan itu saya tidak ingat persis kapan tepatnya, tapi yang jelas saat sekolah dulu saya senang mendongeng uh, cerpen-cerpen yang saya tulis seperti itu. Tapi itu pekerjaan yang uh, hal-hal yang tidak saya yakini untuk saya tekuni. Ya saya seperti mahasiswi pada umumnya, hanya sekolah belajar itu juga ya tidak menjadi 10 besar lah, ya perempuan biasa gitu. Sampai kemudian saya cukup belajar, berkenalan dengan dunia gerakan perempuan, kemudian melihat realitas yang terjadi gitu, mulai dari rumah sampai ke tempat sekolah, rintangan-rintangan yang perempuan hadapi. Mungkin dulu secara pribadi aku punya keresahan terkait dengan betapa tidak nyamannya atau betapa tidak beruntungnya atau betapa banyak halangan yang harus dilewati gitu untuk sekedar mencapai kesempatan yang sama sebagai perempuan. Hanya saja pada saat itu aku belum begitu banyak hazanah kosakata yang cukup untuk mewakili kegelisahan itu. Sampai suatu hari mencoba menulis, belajar, tapi belajar itu ternyata justru semakin berat ketika kita mencoba untuk melakukan, kita tidak cukup puas, dan terkadang kita merasa tidak cukup pintar. Apalagi kehidupan akhirnya membuat kita terlempar pada satu kenyataan di mana kita harus jadi buruh. Sebuah stigma di mana ya jadi buruh tuh nggak perlu pintar-pintar amat gitu. Jadi apalagi jadi buruh perempuan, pekerja lapangan, sekalipun kamu mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, ya mentok-mentok kamu hanya jadi admin officer, begitu-begitu. Saya cukup lama tidak menulis, sampai kemudian saya ingin mendokumentasikan apa-apa yang pernah saya tulis untuk koleksi pribadi sendiri. Oleh seorang teman mengatakan, mendorong saya untuk kenapa ini menjadi dokumentasi pribadi, ketika misalnya kenapa orang-orang tidak diberikan kesempatan untuk membaca. Karena salah satu naskah yang saya ingin dokumentasikan itu adalah naskah yang pernah beberapa kali saya ajukan itu dan ditolak. Dan teman saya meyakinkan bahwa untuk menjadi seorang penulis, saya harus butuh pijakan. Dan pijakan yang kuat itu saya simpulkan adalah proses atau pengalaman menulis itu sendiri.
bahwasannya pada kenyataan kita tidak populer, tulisan kita tidak punya banyak penggemar, kemudian kita tidak mendapat sambutan yang meriah, itu bukan alasan untuk kita berhenti menulis. Seperti itu, Kak. Apalagi di kehidupan sehari-hari kita punya realita yang sangat dekat sebagai perempuan. Di rumah, di tempat kerja, kita punya banyak hal yang itu sayang untuk tidak diabadikan. Sehingga lingkungan itu kemudian menginspirasi saya untuk terus menulis. Dan kebetulan saya menulis fiksi. Satu diantaranya itu kumpulan puisi. Dan semoga bulan ini saya bisa launching lagi untuk kumpulan puisi sebagai renungan, karena ini adalah tahun pertama menginjak usia 30 tahun ke atas. Seperti itu. Bahwasannya ya saya mengapresiasi, mungkin saya bukan jadi penulis yang bagaimana, yang punya apa, tapi sebagai manusia saya bangga saya sudah bertahan hidup sampai detik ini. Dan itu secara pribadi saya ingin merayakannya melalui kumpulan puisi gitu, Kak. Nah, itu cara-cara itu cara setiap orang punya cara ya, Kak, untuk mengapresiasi apa yang telah dia lakukan gitu. Dan itu nggak perlu ditunggu datangnya dari orang lain. Ya, jadi tadi begitu. Kak, ya makasih Kak Iro. Kak Iro tadi sudah berbagi bersama kita gitu ya, bahwa sebenarnya awal mulanya itu adalah keresahan dan kegelisahan Kak Iro sendiri terhadap berbagai persoalan sosial, sebenarnya persoalan sosial politik yang ada di Indonesia, sehingga Kak Iro ingin berbuat sesuatu gitu ya, ingin menyumbang pada gerakan transformasi sosial di Indonesia, kalau saya katakan ya, untuk skala Indonesia, karena sekarang semua apa yang ada di lokal itu juga nasional dan global ya. Jadi kita sekarang terhubung, terkoneksi, apalagi sudah ada dunia digital, dan seperti sekarang kita bisa terhubung nih, padahal jauh banget jarak kita ya. Itu, dan dari keresahan, kegelisahan itu bisa kemudian memunculkan itikat niat baik gitu untuk berbuat sesuatu gitu, untuk tadi Kak Iro menulis pertama gitu ya, membaca, mungkin prosesnya tadi membaca, kemudian menulis gitu, mendokumentasikan cerita-cerita. Kalau Kak Iro lebih memilih fiksi ya, tulisan-tulisan fiksi mungkin seperti novel gitu ya, novel, kemudian puisi, cerpen gitu, dan itu pilihan, soal pilihan. Tapi kemudian tadi ada ketidakberuntungan yang Kak Iro ceritakan, seperti ketidakpopuleran gitu, kemudian yaitu tidak kurang terkenal, mungkin koneksi ya Kak ya, juga koneksi ya kan, resources juga gitu, karena juga tinggal di desa mungkin itu juga berpengaruh gitu, letak geografis di mana kita tinggal gitu, dan kawan-kawan yang ada di sekitar kita gitu, dan kita bukan dari kelas atas gitu ya, itu juga berpengaruh gitu, bahwa kita orang biasa, perempuan biasa gitu, ordinary people, dan buruh gitu ya, kelas pekerja. Saya pikir itu juga memengaruhi bagaimana kemudian kita tidak bisa tangguh dan kuat bertarung di pasar gitu ya. Ini kan sebenarnya kita ngomongin pasar gitu, yang itu tentu ala kapitalisme gitu ya. Apapun itu pasti kapitalisme, yang dimana untuk mencari keuntungan kan gitu. Nah, dan ini tadi Kak Iro cerita pahit ya, di mana Kak Iro itu ditolak gitu kan, mengajukan tulisannya, naskahnya, tapi kemudian ditolak. Berapa kali Kak ditolak oleh penerbit? Adalah beberapa 5 atau 6 kali. Oke, itu penerbit nasional ya? Iya. Penerbit nasional. Nah, iya, dan dari situ kemudian membuat Kak Iroy punya inisiatif ya, berinisiatif untuk mendirikan self-publishing gitu kan, penerbitan sendiri gitu. Nah, Kak Iroy bisa nggak cerita kenapa kemudian sampai mendirikan self-publishing ini, dan apakah self-publishing ini hanya untuk mewadahi gitu ya, mengakomodasi naskah Kak Iro yang tadi ditolak gitu ya, dan apakah ada kepentingan lain di balik itu untuk self-publishing, karena saya pikir ini juga kan mendecentering penerbit-penerbit mainstream gitu ya, penerbit-penerbit arus utama, dan kemudian kita mencentering
menjadi center gitu ya, di mana kita menjadikan penerbitan atau publikasi alternatif kalau saya bilang sebagai seperti self publishing ini menjadi center sebenarnya, menjadi salah satu cara alternatif seperti misalnya kita ngomongin soal film indie gitu ya, salah satunya film indie gitu, atau misalnya apa beberapa atau misalnya aliran-aliran lagu gitu ya, lagu underground dan lain-lain yang itu mungkin tidak mengikuti pattern atau pola mainstream gitu ya, mainstream yang ya kapitalis lah anggap. Nah itu bisa cerita nggak awalnya Kak, kok tahun berapa kemudian Pustaka Paunilo ini didirikan, kenapa namanya Paunilo gitu ya, sejarahnya dan siapa pendirinya selain Kak Iroy gitu, dan um, di mana apakah ada kantornya di rumah mungkin ya gitu, dan siapa saja yang ada di balik Paunilo itu gitu, pustaka itu, apakah Kak Iro sendirian gitu, lalu siapa staf-stafnya ini yang, karena ini kan butuh butuh keahlian ya kayak untuk misalnya buat covernya ya kan, untuk misalnya harus apa layoutnya gitu-gitu ya kan, dan segala macam pemasarannya seperti apa, mungkin bisa cerita Kak tentang Paunilo juga. Oke, Silakan Kak Iro. oke, Kak. Jadi Paunilo ini berdiri atas suatu keyakinan dan kenyataan hidup sebagai perempuan. Pertama, menjadi perempuan biasa saja itu kan sangat sulit ya Kak. Pilihannya juga nggak, pilihannya juga tidak banyak. Belajar itu selain mahal dan tantangannya luar biasa. Jadi saya yakin dan meyakini bahwa perempuan seperti saya itu ada banyak yang tidak punya market, kemudian tidak cukup populer, tapi punya keinginan untuk mengekspresikan diri, pikiran dalam ekspresi tulis. Tapi tidak ada tempatnya, tapi tidak ada temannya, dan tidak ada uh, jalur gratis itu sedikit gitu Kak, untuk kita berbagi banyak hal gitu. Nah makanya akhirnya saya memilih untuk mendirikan rumah bagi tulisan saya sendiri. Dan juga saya bisa membangun perspektif perempuan dengan cara saya sendiri. Karena kalau kita lihat di seperti yang dirimu tadi jelaskan gitu, ada banyak faktor kenapa terkadang kamu tidak diterima. Apakah kamu sealiran atau kamu tidak sealiran, itu juga bisa. Apakah kamu bukan tipenya mereka, terkadang itu juga bisa. Nah terkadang penerbit itu punya kriteria-kriteria sendiri yang mungkin itu ya kita mungkin nggak ada tempat di situ gitu, sehingga akhirnya saya mencoba mendirikan self publishing. Kenapa Paunilo gitu? Paunilo itu adalah nama kampung pertama dari Desa Batu Ampar. Ya, saya ingin menjadi orang pertama yang punya perpustakaan, yang menulis dari generasi orang tua saya gitu Kak. Dan itu alasan kenapa namanya Paunilo. Nama bisa berganti, generasi silih berganti, dan saya tidak ingin orang-orang melupakan dari mana saya pernah berasal, dari mana generasi saya itu bermula. Saya ingin itu tetap dikenang melalui penerbit Pustaka Paunilo itu tadi. Harapannya tidak muluk-muluk gitu. Saya ingin ada memori saja, dan saya yakini saat saya tidak ada akan ada yang lain gitu selain daripada saya. Yang mungkin di mana-mana memulai itu kan berat Kak. Dan kita tahu melanjutkan itu lebih berat lagi. Jadi itu awal mulanya seperti itu. Dan kalau untuk kedepannya, saya ingin lebih banyak lagi teman-teman dari daerah,
pekerja yang juga ikut mengekspresikan diri dalam tulisan. Karena dunia akademik, dunia literasi itu ibarat potongan kue yang mungkin sedikit sekali pekerja ditemukan di sana gitu Kak. Pekerja yang menulis ya Kak gitu. Nah itu dia Kak. Itu kenapa berdasarkan keyakinan saya Pustaka Pauh Nilo itu harus berdiri gitu dan harus tetap ada sampai kemudian saya merasa sebagai buruh saya tahu saya tidak punya banyak kekuatan tapi saya tahu saya juga bisa melakukan hal lain gitu walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Salah satunya itu mendirikan rumah baca. Rumah baca ini jangan kakak bayangkan seperti perpustakaan modern yang itu banyak hiasan lukisan atau moto semboyan yang penuh haru, perjuangan, itu tidak gitu. Rumah baca yang coba saya dirikan ini itu adalah sebuah keputusan setelah menempuh pergolakan tahun 2023 di kampung. Jadi di desa kami itu terakhir kami melakukan perlawanan itu menolak aktivitas blasting yang dilakukan oleh kontraktor pertambangan, perusahaan pertambangan yang berbatasan dengan desa kami gitu, dengan dusun kami. Atas kejadian itu katakanlah kami sudah memenangkan tuntutan itu ya Kak. Blasting di stop, kemudian orang-orang kembali ke rumah dengan rasa aman. Tapi di situ saya merefleksikan banyak hal. Betapa tanpa pengetahuan mustahil rasanya keberanian itu muncul. Dan di saat saya merasa pengetahuan saya yang saya miliki ini sedikit, tidak ada apa-apanya ketika kita bertemu dengan teman-teman katakanlah saat sekolah di Jogja, ya kita bukan siapa-siapa, tapi saat ke kampung, saat kita pulang, kita itu menjadi bagian yang penuh arti dan harapan bagi orang banyak. Dan saya ingin emak-emak di sana, kemudian banyak perempuan di sana juga paling tidak mencicipi bagaimana bahagianya jatuh cinta dengan buku, melihat sebuah alam yang rasanya jauh dari kampung halaman, mendengar bagaimana indahnya musim semi misalnya, atau melihat gunung-gunung yang itu tidak ada di Riau dalam sebuah buku yang dideskripsikan, dinarasikan dengan sangat indah misalkan. Akhirnya saya putuskan untuk buka ke kamar saya untuk menjadi ruang baca. Nah, sosialisasi yang saya lakukan itu dari perlawanan yang sudah kami lakukan beberapa kali itu membuat pertemuan dalam pertemuan sore, karena di sana mama masih ada yang ngumpul-ngumpul. Kalau sore pemandangan di kampung kan sebegitu Kak. Jadi saya beritahukan bahwasannya di kamar saya itu ada buku bacaan. Kemudian teman-teman yang mengajar saya juga kasih tahu, bawa ya anak-anak didikmu buat baca, itu udah aku buka untuk umum gitu. Jadi koleksi saat berkuliah itu saya buka untuk umum. Dan juga sampai saat ini aku mengirimkan proposal donasi karena buku yang kumiliki itu sedikit gitu Kak. Paling 100, 200, apa 300 lah seperti itu. Dan itu minim sekali, tidak punya bacaan anak yang memadai karena rumahku di dekat SD kan. Targetku itu sebenarnya anak-anak SD dan emak-emaknya gitu. Karena emak-emak dengan kenyataan yang ada itu lebih punya andil dan keberanian untuk melakukan perjuangan Kak. Dan saya pikir orang-orang yang punya keberanian itu harus disertai pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan mudah sekali rasanya dimanipulasi, dibuat ragu.
untuk kemudian tidak yakin dengan apa yang diperjuangkan. Seperti itu, Kak. Oke. Ya, makasih banyak. Nanti kita akan ngobrol lagi, mungkin lebih detail lagi tentang rumah baca dan um, pustaka Paunilo ya yang didirikan oleh Kak Ira tadi. Jadi kalau kita mendengarkan cerita Kak Ira yang inspiratif ya, saya pikir untuk kita semua gitu. Apalagi ini sangat bisa menginspirasi kawan-kawan perempuan dan buruh ya atau kelas pekerja gitu untuk jatuh cinta tadi kalau bahasanya Kak Ira ya dengan buku dan juga dunia literasi dan tulis menulis gitu. Dan saya pikir ini mulia ya, tujuan yang sangat mulia dan penting juga sangat berharga gitu, yang dimana tadi Kak Ira juga menyatakan bahwa untuk seorang buruh perempuan gitu ya, kelas pekerja dari desa yang jauh aksesnya dari kota dan kemana-mana, bahkan ke Jambi, ke kota Jambi, ke Pekanbaru itu jauh gitu ya, dan ini sampai Kak Ira melalang buana sampai ke Yogyakarta gitu ya, kemudian pulang ke kampung lagi untuk membangun komunitas yang membangun desa, karena nggak nggak banyak gitu ya kalau saya bilang orang yang kemudian membangun komunitas, balik lagi ke asalnya ya untuk membangun komunitas bersama. Dan ini kan sebenarnya Kak Iroy kan melakukan transformasi dari keresahan dan kegelisahan tadi gitu ya, ada transformasi sosial, ada tujuan, ada mimpi yang ingin Kak Iroy capai dan wujudkan, dan ingin melibatkan komunitas gitu ya, komunitas asal Kak Iroy di desa Kak Iroy gitu. Artinya Kak Iroy ingin ada transfer pengetahuan gitu ya. Apa yang Kak Iroy dapatkan di Yogyakarta dan dari Kak Iroy juga terlibat di organisasi ketika di Yogyakarta, kemudian punya networking ya, punya jaringan yang itu kemudian sebagai resources ya, resources yang penting yang bisa diupayakan, yang bisa kemudian dikapitalisasi gitu kan, digunakan itu untuk membangun pemberdayaan komunitas gitu, kemudian untuk transfer pengetahuan tadi gitu, dan kolektivisme. Jadi ada semangat kolektivisme di sana sehingga transformasi tidak hanya untuk Kak Iro sendiri tapi dibagikan gitu, di-share ke komunitas gitu, komunitas asal Kak Iro gitu di desa. Saya pikir ini penting untuk ditiru untuk teman-teman yang dari desa gitu ya. Jadi jangan malu merasa jadi orang desa dan jangan lupa dengan komunitas asal gitu, bahwa kita punya tanggung jawab loh gitu sebagai orang yang sudah melakukan transformasi sosial dan bagian dari transformasi sosial, tapi juga kita harus melakukan transformasi sosial secara kolektif, terutama di desa kita berasal. Kalau semuanya pindah gitu ya ke kota-kota besar, lalu siapa yang akan melakukan transformasi sosial dan gerakan akar rumput gitu yang ada di desa-desa kalau semuanya bermigrasi gitu ya. Nah, saya pikir ini penting untuk menginspirasi kita semua. Tetapi untuk teman-teman yang kalaupun sudah bermigrasi tetap tidak melupakan gitu ya desa asal dan bisa melakukan transfer pengetahuan dari jarak jauh seperti sekarang sudah ada dunia digital ya Kak ya, sudah mudah sekali, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp gitu ya, ada Zoom. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, tapi sebelum kita ngomongin ke dunia digital, saya mau menindaklanjuti obrolan tentang pustaka tadi Kak. Pustaka Paunilo. Tadi Kak Iro sudah menceritakan awal mendirikan gitu ya Pustaka Paunilo itu. Nah, ini yang ingin kita ketahui gitu ya. Sebenarnya kalau kita ingin mendirikan self publishing itu Kak Iroy, itu prosedur dan mekanismenya seperti apa? Gitu. Apa yang harus dilakukan untuk mendirikan, katakanlah saya ingin mendirikan self publishing gitu ya, atau lestok gitu. Untuk mewadahi tulisan, tapi bisa jadi bukan hanya tulisan saya sendiri gitu, tapi juga tulisan kawan-kawan gitu kan. Mungkin kedepannya seperti itu ya Kak Iro ya, karena kan sekarang Kak Iro baru menerbitkan buku-buku sendiri ya, naskah-naskah sendiri. Gitu. Nah, kedepannya apakah ada keinginan untuk menerbitkan buku kawan-kawan juga, terutama kawan-kawan buruh perempuan, itu satu. Yang kedua, mekanisme dan prosedur gitu ya, kalau kita ingin mendirikan self publishing itu seperti apa, itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan butuh dana Kak kalau mendirikan ya kan self publishing seperti itu. Dananya juga saya nggak tahu berapa. Mungkin Kak Ira bisa memberikan gambaran kira-kira biaya yang diperlukan atau dibutuhkan untuk mendirikan self publishing itu berapa gitu ya, dan bagaimana marketingnya, bagaimana memasarkan karya-karya yang diterbitkan di self publishing atau pustaka Paunilo ini. Mungkin segitu dulu Kak. Silakan. Pertama harus digarisbawahi ya Kak, bahwasannya self publishing yang aku dirikan itu
tidak ada motif bisnis, walaupun pada kenyataannya ya aku menjual naskah seperti itu. Ada harga yang tertera di sana apabila teman-teman ingin memiliki gitu. Nah, kebetulan self publishing yang didirikan itu adalah keyakinan yang coba aku bangun gitu, sehingga aku tidak punya tim, kemudian aku tidak punya edit atau tenaga ahli selayaknya penerbit mainstream pada umumnya gitu. Dan betul seperti yang Kak Ira sebutkan, berdasarkan pengalaman empirisku, aku hanya menargetkan 1 buku dalam 1 tahun. Karena budget untuk penerbitan atau proses produksi itu aku tanggung sendiri. Contoh, kita bikin cover, layouter, itu teman yang melakukan karena aku hanya bisa nulis. Membuat ilustrasi dan segala macam itu teman, salah satu temanku. Dan memilih teman ini juga tidak gampang gitu Kak, karena dia tahu dia akan bekerja pada orang yang tidak punya banyak duit gitu, yang memberikan apresiasi mungkin tidak seperti sebagaimana ketika dia bekerja pada sebuah penerbitan yang besar. Nah itu dan sejauh ini paling banyak aku itu cetak 50 eksemplar, dan itu pun distribusinya pre-order. Jadi aku lihat dulu, aku punya tulisan nih gitu, mau aku cetak sekarang gitu. Dalam live IG ini aku perkenalkan aku mau cetak kumpulan puisi bagi teman-teman yang berminat. Dan itu masih di circle teman-temanku saja gitu kan. Nah nanti dari situ aku bisa memperkirakan kira-kira aku nyetaknya berapa ya gitu. Karena dirimu tahu sendiri gitu. Aku kan ketika kita, dan aku kebetulan berdasarkan pengalamanku Kak, aku tidak punya donatur gitu, tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Dan ketika teman-teman misalkan bertanya bagaimana supaya bagaimana ketika kita menggandeng orang lain untuk bekerja sama, sebenarnya itu lebih baik. Kakak akan menjadi lebih mapan, lebih terstruktur, lebih tentunya lebih maksimal dalam memproduksi. Karena di konteks aku itu aku tidak punya cukup waktu, satu tidak punya banyak kesempatan karena kerja di lapangan itu kan setiap hari Kak gitu. Dan kita memilih-milih waktu, mencuri-curi waktu. Jadi menulisku itu juga di sela-sela waktu gitu Kak. Ketika kita sudah seharian menghabiskan tenaga, pikiran, bergelut dengan debu, dengan terik, dengan persoalan-persoalan di tempat pekerjaan, sehingga situasiku tidak memungkinkan untuk menjaring kerjasama, menarik dan tentunya donatur tidak akan tertarik dengan self publishing seperti aku ini gitu. Sehingga hal-hal yang mungkin untuk aku lakukan adalah melakukan semuanya serba mandiri. Tapi tentu tidak dengan melupakan target yang harus dicapai. Ya aku terus menulis, tapi aku juga realistis, budgetku tidak begitu banyak, sehingga aku harus menargetkan 1 tahun paling tidak aku menerbitkan 1 buku gitu, karena itu yang mampu aku lakukan saat ini dan itu terlaksana gitu. Makanya dalam beberapa kesempatan aku mencoba meyakinkan teman-teman lain gitu untuk memulai dengan hal yang mungkin untuk kalian lakukan, karena terkadang kita harus punya batasan di dalam banyak hal, termasuk melakukan apa-apa saja yang sekiranya ingin kita lakukan, ya kita sebutlah impian, supaya kita tidak terpental gitu Kak. Kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Itu batasan-batasan yang saya bangun agar saya itu tidak karena itu kan kadang secara otomatis ya Kak, kita udah berusaha sangat keras, menghabiskan waktu banyak, membaca menulis lebih gigih, toh hasilnya begitu-begitu saja. Nah, ada kalanya kita menetapkan batasan untuk tidak membandingkan
kita dengan orang lain atas apa yang kita juga ingin capai tapi tidak tercapai, seperti itu. Itu kenapa di pengalamanku aku mencoba membuat langkah-langkah yang kecil yang itu berdampak dan berarti daripada aku mencoba membangun sebuah pekerjaan atau sebuah penerbitan yang sangat ideal tapi itu hanya di angan-angan gitu Kak, karena aku tidak melakukan itu untuk saat ini, tapi kan hidup misteri Kak gitu, kita nggak bisa tebak bahkan 5 menit ke depan akan jadi seperti apa kita gitu, tapi hal-hal kecil yang mungkin yang sudah kita lakukan itu, saya yakin itu akan menjadi pondasi yang kuat saat nanti kita berdiri gitu. Itu sih Kak. Ya, ya, ya. Makasih banyak Kak Iroy. Jadi dari impian ya, dari mimpi gitu ya, kita setiap orang boleh mimpi ya setinggi-tingginya gitu, karena gratis ya Kak ya, mimpi apapun gitu, nggak dilarang gitu. Tapi kemudian bagaimana kita mewujudkan mimpi ya, mewujudkan mimpi dengan tentu dengan banyak cara gitu, dengan cara-cara yang alternatif, harus memikirkan plan A, B, C, D kalau misalnya kita nggak bisa, karena nggak ada seseorang yang bisa mencapai sesuatu yang disebut ideal gitu, karena ideal itu pun mimpi gitu ya. Kalau saya um, ideal tuh nggak ada sesuatu yang ideal dan perfect gitu, tapi kita harus mencoba ya, mencoba sampai kemudian kita mentok gitu, jadi sampai batas kita mempush diri kita sendiri sampai limit kita gitu. Nah kalau Kak Iro ini kan ditolak penerbitan tapi kemudian tidak berhenti menulis gitu ya, kemudian sampai mendirikan self publishing gitu ya, dan dari situ Kak Iro bisa merealisasikan mimpi-mimpi gitu, meskipun mimpi-mimpi itu ya itu tidak, ya itu saya nggak percaya sesuatu itu ada yang sempurna gitu ya. Nah apa yang Kak Iro lakukan itu sebenarnya sudah extraordinary gitu ya, sudah keren, luar biasa gitu, bisa menerbitkan buku-buku apalagi bertema tentang perempuan gitu. Dan ini juga mewujudkan mimpi-mimpinya Kak Iroy gitu sendiri gitu. Dan ini bisa menginspirasi kawan-kawan, menjadi kawan-kawan perempuan dan kawan-kawan buruh atau kelas pekerja lainnya. Tapi tadi yang saya tanyakan kan sebenarnya tentang Pustaka Ponilo ini, step-stepnya Kak, mekanismenya atau prosedurnya gitu, ketika kita ingin juga membuat self publishing gitu. Misalnya seperti Rasto kan juga tidak punya funding sama sekali gitu. Nah, sehingga yang kita lakukan semuanya juga pro bono ya, atau sukarela gitu. Dan kolektif atau forum atau komunitas Lastok ini kita juga fokus atau concern di produksi pengetahuan dan sirkulasi pengetahuan itu. Jadi salah satu forum kita yang melalui IG ini gitu, dan semuanya kita upload ya di kanal YouTube Lastok sehingga kawan-kawan bisa menyaksikan. Sudah ada 300-an gitu, termasuk konferensi feminisme sudah 2 kali kita selenggarakan, dan semua kegiatan Lastok itu ada beberapa yang hilang gitu, nggak tahu kenapa, tapi semuanya ada gitu, kegiatan Lastok semuanya ada di situ gitu. Dan teman-teman itu bisa mengikuti, bisa menyimak, belajar dari forum-forum seperti ini. Banyak sekali yang bisa diambil pelajaran gitu ya dari diskusi-diskusi Lastok yang sudah ratusan gitu, dari banyak-banyak kegiatan atau forum kita. Nah kalau kita balik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita misalnya ingin mendirikan self publishing seperti Kak Iroy gitu, untuk mewadahi kawan-kawan yang mungkin tidak bisa tulisannya diterima di penerbit mainstream, penerbit major gitu ya, dan penerbit-penerbit biasa gitu ya. Apa yang harus dilakukan langkahnya gitu? Apakah ini berbadan hukum atau tidak gitu ya Kak ya? Kemudian ini menggunakan tentu dana pribadi ya, dana sendiri karena tidak punya donatur gitu, dan kita meminta kawan yang membuat cover, layout gitu. Ya kan seperti itu ya Kak ya, dan tadi berdasarkan pre-order gitu-gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pertama-tama ketika kita ingin membangun atau mendirikan self publishing? Itu dulu pertanyaannya Kak. Jadi sebenarnya itu balik ke kitanya gitu Kak. Kamu ingin mendirikan self publishing seperti apa? Kalau di konteksnya aku, itu aku tidak berbadan hukum. Jadi aku lebih fleksibel untuk menentukannya. Hanya saja nanti finalnya mungkin dicetaknya. Karena ada percetakan yang itu dia juga
dia pasti berbadan hukum dan dia bisa menerbitkan ISBN. Karena aku sendiri di self publishing yang aku dirikan, aku tidak berbadan hukum, jadi aku tidak bisa menerbitkan ISBN sendiri. Dan untuk berbadan hukum, tentu semua orang paham bahwasannya kita harus paling tidak kita punya CV, kemudian kita mendaftarkan ke self publishing yang ingin kita dirikan dengan semua langkah standar mendirikan penerbitan gitu. Hanya saja di aku belum gitu. Karena kan sekarang apalagi sekarang itu untuk bisa mendapatkan ISBN juga ada kayak semacam kriteria sudah berapa eksemplar gitu, ada batasan-batasannya. Nah, kalau self publishing berdasarkan pengalamanku yang aku lakukan, aku lebih fleksibel gitu. Aku tentukan semuanya sendiri, itu juga bisa menjadi alternatif bagi kawan-kawan yang ingin memulai. Nah, pertama tetap kita harus punya, kita tidak itu untuk self publishingnya. Kemudian gimana nih kalau misalkan kita menulis tulisan kita itu tidak diterima, lalu apa langkahnya supaya tulisan kita itu tetap terbit gitu. Kalau teman-teman, saya juga pernah di situasi seperti itu. Kalau tinggal teman sekarang kan menjamu orang-orang yang punya self publishing itu juga banyak. Tinggal teman-teman petakan tulisan teman-teman itu tuh segmennya di mana gitu. Karena kan setiap self publishing seperti aku gitu. Nah, aku punya keyakinan self publishing Pustaka Paunilo ini mewadahi perempuan, memperjuangkan isu perempuan, dan aku ingin teman-teman perempuan hadir di sana, walaupun kenyataannya sampai saat ini ya itu produksi tulisanku sendiri gitu. Nah, tulisan-tulisan yang juga tidak diterima itu usahakan supaya lebih maksimal, paling tidak itu pernah dibaca oleh katakanlah teman mungkin yang pernah menulis atau atau siapapun lah yang bisa teman-teman sarankan atau mintai komentar dari karya tulis yang sudah teman-teman buat. Di situ bisa ada pandangan nantinya lahir bahwasannya oh ini kurangnya di sini, mungkin ini bisa diperbaiki di sini. Dari sharing itu, karena gini terkadang ketika kita contoh di aku gitu Kak, karena aku tidak punya editornya ya diri aku sendiri gitu. Ya aku harus membaca itu berulang-ulang, sekiranya bagian-bagian mana yang sebelum diterbitkan itu harus kupotong, harus kuedit lagi, seperti itu. Karena nanti ke teman-teman itu juga sangat menentukan gitu. Ketika teman-teman memilih salah satu self publishing yang menjadi tujuan teman-teman untuk menerbitkan sebuah tulisan. Jangan lupa juga karena self publishing itu tidak seperti perusahaan penerbitan yang besar. Biasanya biaya cetak itu sepenuhnya dibebankan kepada yang punya tulisan. Ada juga beberapa self publishing itu yang menawarkan bagi dua nih beban produksinya, tapi nanti penjualan juga bagi dua gitu. Nah itu banyak ragamnya gitu Kak. Tinggal bagaimana kita ingin memilih dan menempatkan tulisan kita di self publishing yang seperti apa. Nah seperti itu sih Kak. Sebenarnya kalau yang paling ribet tuh mungkin di prosedur pendirian self publishing agar berbadan hukum itu seperti apa gitu. Kalau menjaga, saya pikir itu akan terbiasa ketika teman-teman mungkin sulit di buku pertama gitu. Nanti buku kedua udah karena kita udah tahu caranya itu tidak sesulit yang kita bayangkan kok. Oke. Berarti ini self publishingnya Kak Iro tidak berbadan hukum dan nggak ada ISBN ya? Oke. Benar. Lalu marketingnya sendiri seperti apa Kak? Marketing untuk pemasaran buku-buku itu melalui apa? Apakah hanya melalui IG atau ada cara lain? Untuk pemasaran satu tentu memanfaatkan relasi pertemanan, karena yang membeli juga
rata-rata itu teman seperti yang aku katakan tadi Kak, ini buku aku tuh pre-order gitu sih. Itu karena menjadi itu patokan berapa nanti aku akan mencetak buku tersebut. Nah, kalau untuk media satu-satunya itu lewat IG. Hanya itu saja gitu. Makanya aku bilang seperti yang aku katakan tadi Kak, semuanya itu karena dihandle sendiri gitu. Itu bisa kita sederhanakan sesederhana mungkin untuk dilakukan gitu. Makanya nggak perlu ada kekhawatiran apakah misalnya ini yakin nggak ya saya bikin saya publishing gitu. Nggak perlu begitu gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi sampai detik ini aku nggak pernah punya tim atau tenaga ahli yang aku bayar gitu. Sebagai ini ya Kak, sebagai pekerja ya yang aku bayar bulanan itu nggak ada. Kecuali kalau aku ada proyek buku setiap tahunnya aku akan serahkan kepada temanku, dia akan buat ilustrasi, cover dan yang tetap aku bayar gitu. Nah karena kita tahu kita harus membayar teman juga tidak asal sesenangnya kita gitu, juga ada diskusi. Nah itu harus ada persiapan jauh hari, paling tidak sebulan sebelum dirimu ingin mencetak, dirimu harus hubungi seseorang, katakanlah dalam konteks ini aku dan temanku sudah berkomunikasi, dia menetapkan, oh aku mampu nih kalau segini, aku bisa gitu, oh ya sudah deal, baru dikirim naskahnya gitu Kak. Oke. Nah, ini tadi kan Kak Iroy kan cerita bahwa tidak ada editor ya. Maaf. Tidak ada editor ya. Jadi editornya adalah Kak Iroy sendiri gitu yang harus membaca berkali-kali gitu. Nah, satu sisi kalau kita ingin menerbitkan buku, itu biasanya kan kita ada editor ya yang membaca. Artinya ada orang lain yang membaca karena biasanya 100 kali, lebih dari 100 kali kita baca tetap akan ada gitu ya, akan ada kesalahan teknis menulis, typos ataupun misalnya oh ini pengulangan, oh ini misalnya perlu diringkas gitu ya, atau ini sepertinya nggak perlu harus dihilangkan gitu. Oh ini mungkin bahasanya harus diperbaiki gitu ya. Artinya peran editor sebenarnya kan penting ya, Kak Ira ya dalam dengan apa publikasi atau penerbitan gitu. Nah karena ya itu sering masih gini ya lebih baik kan orang membaca gitu ya, membaca dulu dan kita menanyakan pendapat dia, pendapat orang lain di luar kita, karena katakanlah kalau kita subjektif ya, kita kan nggak bisa mengatakan oh ini udah bagus, oh ini udah pas gitu. Nah kalau Kak Iroy sendiri punya keinginan nggak ke depannya, misalnya ada temen gitu, jadi kalau ini self publishing, kemudian dana juga nggak ada, nggak punya donatur, tapi kira-kira ada temen yang mau gitu ya membaca naskahnya Kak Iroy gitu dan memberikan masukan gitu ya sebagai editor ya, orang yang juga terbiasa menulis dan tahu tentang dunia menulis gitu, yang bisa memberikan saran, masukan atau bisa mereview, paling tidak mereview, memberikan beberapa catatan gitu ya untuk perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kak Ira sendiri untuk improve, karena kita sebagai penulis itu kan butuh improve ya terus menerus gitu, karena kita nggak mungkin ada di level yang sama di zona aman selalu, tapi kita harus improve gitu, harus bagaimana cara kita itu improve, entah kosakata kita atau perbenaran kata kita atau perspektif kita atau ide tulisan kita, bagaimana kita mengembangkan cerita, karena semakin kita menulis gitu ya, terus ini kan butuh praktis ya, butuh practices gitu yang terus menerus gitu diasah gitu. Nah kalau Kak Iroy sendiri strategi dan mekanisme untuk improving yourself itu seperti apa Kak Iroy? Jadi pertama soal editor, kedua soal improving gitu, improving sebagai seorang penulis, apakah saya harus baca nih, targetnya baca segini buku gitu ya misalnya, atau saya berdiskusi gitu. Nah apa yang Kak Iroy lakukan untuk improve Kak Iroy sendiri gitu? Editor itu sangat penting ya Kak, karena penulis dimanapun pasti sudah lelah dengan tulisannya dan dia perlu seseorang untuk meng-cross check, menilai, memberikan masukan, dan
setelah mencoba membuat publishing, saya tahu ternyata editor itu sangat mahal. Untuk novel belum pernah sebelum cetak itu dibaca oleh teman yang itu punya keterampilan atau pekerjaan sebagai editor. Tapi kalau kumpulan puisi, iya gitu ada. Karena kita tahu kita pasti punya banyak teman baik gitu Kak. Tapi teman-teman kita kalaupun dia jadi penulis, tentu dia sudah juga sibuk dengan aktivitasnya gitu. Apalagi terkadang kalau novel yang sudah saya terbitkan itu ya paling sedikit 300 halaman gitu loh Kak. 300 halaman paling sedikit. Dan itu tentu menjadi pekerjaan yang memakan waktu cukup lama. Jadi sejauh ini belum pernah gitu kalau untuk naskah novel. Tapi kalau kumpulan puisi ya gitu. Apalagi untuk yang aku terbitkan bulan ini, semoga itu dibaca juga oleh Kak Dian, karena Kak Dian Septi itu akan membuat kata pengantar. Dan ada juga namanya temanku juga, Kak Sista Papitrasari, dia pernah jadi editor di Jala Sutra. Mereka membantuku gitu Kak dalam proses buku yang akan cetak bulan ini gitu. Nah, kalau tanya bagaimana gitu mengembangkan diri untuk terus konsisten menulis, memperkaya hazanah pengetahuan, satu tentunya dengan menambah pengalaman, membaca, mendengar, dan beruntungnya bekerja di lapangan itu inspirasinya banyak gitu Kak. Masalah walaupun itu saja tapi ragamnya banyak. Dan itu menjadi keberuntungan sebenarnya. Menjadi buruh itu kan tidak enak gitu Kak. Tidak nyaman, tidak menyenangkan. Tapi itu bagian cerita yang mungkin teman-teman yang ngajar jadi dosen itu nggak rasakan gitu. Atau teman-teman yang jadi ibu rumah tangga itu tidak merasakan hal-hal demikian gitu. Karena kebetulan fiksi-fiksi tentang perempuan yang yang coba saya tuliskan itu adalah sebuah realita ketika perempuan jadi bekerja atau dia jadi kelas menengah, hal-hal seperti itu gitu Kak. Dan saya merasa itu salah satu cara saya mengembangkan diri gitu. Nggak ada. Dan satu lagi gitu, kalau bisa, dan itu termasuk yang usaha yang tengah saya lakukan gitu, yang mencoba belajar membuat opsi yang lain selain dari naskah novel dan kumpulan puisi. Mencoba untuk menulis cerpen, kemudian mengikuti sebuah workshop menulis. Nah itu penting gitu Kak, untuk menambah pengetahuan bagaimana cara menulis dengan baik dan tidak bertele-tele, tapi tepat pada tujuan yang ingin disampaikan, dan itu sangat membantu. Oke. Jadi banyak yang sudah dilakukan dan akan terus ya dilakukan untuk mengembangkan diri Kak Ira ya. Kak Ira, kita mau ngomongin, saya membawa ke perbincangan tentang tren di dunia digital nih. Gitu. Penerbitan sekarang juga kan sudah banyak ya buku-buku digital ya, buku-buku online gitu yang yang tidak ada buku fisiknya gitu. Jadi secara online atau digital ada juga yang dijual gitu dengan murah, tapi ada juga yang dibagikan secara gratis gitu. Kalau terutama untuk buku-buku proyek misalnya ya, atau ada yang mendanai gitu. Nah, ini salah satu tren ya Kak Iro ya, buku online atau buku digital ini. Nah, kalau Kak Iro sendiri melihat tren ini gitu sebagai peluang itu ke depan seperti apa Kak gitu? Karena banyak yang senang menulis tapi tidak punya sumber daya gitu, misalnya untuk menerbitkan karyanya atau naskahnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman Kak Iro sendiri, apa yang perlu kita persiapkan untuk memanfaatkan peluang ini? Kan sebenarnya peluang nih, resources, peluang menerbitkan buku secara digital gitu ya. Dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk penerbitannya ya,
untuk percetakan gitu. Nah, bagaimana Kak Iro melihat tren ini dan peluang ke depannya untuk menerbitkan secara online? Untuk mengatasi jarak dan waktu itu memang praktis ya Kak. Eh, Semuanya dapat dilakukan dengan mudah. Orang-orang dapat mengakses hanya dengan mendownload misalkan. Ya. Tapi di pengalamanku, kalau kakak tanya kenapa Hiroi tidak membuat e-book gitu atau menjual buku dalam bentuk online atau PDF segala macam. Uh, Pertama karena menjadi buruh gitu. Uh, kita dipermudah oleh teknologi tapi juga kadang-kala kita sulit gitu kak dalam beberapa hal. Contoh berdasarkan pengalaman pribadi saat bekerja ke dengan medan yang terkadang susah sinyal atau terkadang area untuk kita mencarger HP itu jauh atau sulit dan saya tidak bisa mengandalkan elektronik dan di beberapa tempat gitu masih banyak daerah-daerah yang itu juga tidak terjangkau oleh internet gitu kak. Dan alasan subjektif lainnya kenapa saya tidak perlu merasa khawatir dengan hadirnya tren buku elektronik. Kebetulan saya suka aroma buku, kertasnya, berikut dengan bagaimana ketika saya harus rebahan tidak terkena layar monitor handphone. Saya bisa bawa buku misalkan saya lagi dalam perjalanan mendaki gunung, dan itu adalah hal-hal yang tidak mungkin saya lakukan dengan e-book misal gitu kak. Itu harus saya itu kenapa saya tetap menjatuhkan pilihan utama pada buku dalam bentuk fisik gitu. Dan tapi apakah saya menolak? Tentu tidak gitu kak. Saya yakin tulisan itu kan berjodoh ya dengan pembacanya dan apapun caranya gitu kak. Ketika kamu merasa nyaman dengan dengan buku elektronik, apalagi sekarang banyak aplikasi yang memfasilitasi pembaca untuk mendownload buku-buku atau komik-komik tanpa perlu pergi ke perpustakaan, tanpa perlu melewati kemacetan untuk membeli buku gitu. Tapi itu pengalaman yang berbeda gitu kan. Ada orang yang ingin bersusah-susah melewati kemacetan, ngayuh sepeda, melewati trotoar hanya untuk sampai ke toko buku. Ada interaksi di sana gitu. Ada kenangan yang tertinggal. Ada orang-orang yang juga memilih rebahan sambil buka handphone. Nah itu sah-sah saja. Tapi kalau di saya tidak punya kekhawatiran untuk itu. Apalagi untuk konteks daerah, buku bentuk fisik itu masih menjadi andalan gitu kak. Secara pribadi mengandalkan itu. Dan apalagi di kampung, saya tidak punya perpustakaan di kampung. Jadi apa yang coba saya dirikan itu adalah perpustakaan pertama di desaku gitu kak. Dan sebegitunya gitu realita itu terjadi. Aku pikir itu terjadi di banyak tempat. Nah itulah kenapa yang terpenting kita tuh nggak perlu berdebat gitu kak. Kamu sukanya baca e-book apa buku fisik? Yang terpenting sekarang adalah bagaimana buku itu memberikan dampak kepada setiap orang untuk lebih terdorong membaca, menambah ilmu pengetahuan, terdorong untuk menulis, terdorong untuk menjadi lebih bermanfaat gitu. Itu aja kak sebenarnya. Ya, karena tren kalau saya pikir teknologi ini satu sisi memang menguntungkan, ya ada manfaatnya tentunya kita bisa mendapatkan banyak sekali buku-buku dalam bentuk PDF atau e-book gitu yang itu bisa kita download dan mudah dapatkan, kita bisa sharing juga dan kita nggak perlu ke perpustakaan misalnya, apalagi buku-buku dalam bahasa Inggris ya itu sudah banyak sekali bisa di-download sekarang gitu dan teman-teman bisa lebih update dengan keilmuan gitu ya. Nah satu sisi gitu jadi memang ada, kalau saya bilang bisa jadi pertama itu jadi ada keuntungannya, kita bisa punya banyak sekali
bacaan, sumber bacaan gitu yang bisa kita baca kapanpun dimanapun gitu, asalkan tapi kalau sudah kita download, kita kan akan tetap ada ya di entah itu ada di laptop, di handphone, di external hard drive kita gitu yang bisa kita baca dimanapun gitu dan uh, kita bisa menggunakan tren ini gitu. Satu sisi lagi juga kita bisa bisa juga membuat publikasi dengan menerbitkan online ini juga jadi satu alternatif ketika kita tidak punya resources, terutama resources economic capital gitu ya dalam bentuk uang gitu. Nah itu bisa jadi alternatif. Tapi ada juga persoalan lainnya seperti tadi Kak Iro sampaikan bahwa ada preferensi orang gitu ya, ada orang favorit orang misalnya yang lebih suka menyium ya aroma tadi, mencium aroma buku. Kemudian kalau seperti saya suka nyoret-nyoret buku Kak. Jadi buku kalau saya punya buku fisik itu saya suka coret-coret, kasih bacaan, kasih tanda atau stabilo, saya coret, saya tulis-tulis gitu. Itu lebih lebih sering. Saya sebenarnya juga lebih menggemari buku secara fisik gitu. Sebenarnya, tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan gitu ya. Saya juga tidak kemudian mengambil manfaat dari banyaknya buku-buku yang sudah bisa diunduh secara online gitu ya, baik dari kampus, apalagi kalau kita berada di luar negeri itu lebih mudah sekali untuk bisa mendownload atau mengunduh jurnal atau buku online yang memang uh, secara legal ya, secara legal karena ada kampus kita, karena kampus kerjasama dengan beberapa penerbit yang itu bisa diakses, satu buku itu bisa kita download secara legal gitu. Memang karena sekarang juga ada beberapa aplikasi yang tidak legal ya bisa mendownload buku gitu kan. Tapi ini karena dari kampus bisa legal. Nah itu jadi ada memang manfaatnya. Tapi sekali lagi yaitu bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan itu gitu ya untuk kebutuhan kita tentunya, untuk pengembangan diri kita gitu ya, untuk menambah pengetahuan kita gitu. Nah Kak Iroy, ini kan memang bukan datang dari latar belakang dunia akademik gitu ya, bukan dari keluarga yang akademisi juga gitu dan juga bukan seorang akademisi ya. Meski Kak Iroy kuliah di Yogyakarta gitu. Nah, pertanyaan saya, sumber daya apa saja yang Kak Iroy bisa petakan gitu ya, yang Kak Iroy punya untuk terus punya kekuatan, komitmen dan konsisten terus menekuni gitu pada dunia literasi dan perbukuan ini gitu. Lalu hambatan dan tantangannya apa Kak gitu? Mungkin saat ini dan kedepannya karena tidak semua orang ya kayak tidak semua dari kita bahkan di kalangan akademisi sekalipun itu punya excitement, konsistensi, komitmen yang kuat dengan dunia tulis menulis ya gitu. Nah jadi gimana sih supaya nggak bosen gitu ya kak ya menekuni dunia tulis menulis dan dunia perbukuan gitu, apa rahasianya gitu bisa dibagikan ke teman-teman kak? Hmm, kalau bagaimana untuk konsisten menulis, tentunya dengan merawat niat ya kak. Sama seperti halnya kita mempertahankan mood dalam bekerja agar tetap profesional walaupun hati kita lagi gundah gulana, ada banyak masalah, tekanan. Bagaimana kita harus tetap memberikan senyuman kepada rekan sesama pekerja gitu. Nah, menulis juga demikian. Bekerja, membaca, menulis itu adalah hal-hal yang saya lewati dan terkadang saya juga hampir tidak percaya gitu bisa menjadi buruh sekaligus penulis. Karena ketika saya mencoba duduk merenungkan bagaimana aktivitas yang saya lakukan, rasanya mustahil terbit sebuah tulisan dari kepala dan ujung jari saya gitu kak. Tapi semuanya akan menjadi mungkin ketika kita tidak menyerah, ketika kita terus percaya bahwasannya kita sudah membangun landasan pijakan yang kuat dan kita tidak mungkin tergeletak tanpa daya, itu pertama. Jadi penting untuk bangga ke diri sendiri, itu juga sangat penting kak. Apalagi sebagai buruh yang seperti saya sudah sampaikan, kadang kita ngomong juga iya apa sih gitu, kayak nggak mungkin apa hal pengetahuan jatuh dari mulut seorang buruh tuh rasanya beda kan ketika misalkan bualan seorang politisi yang kita tahu itu cuma janji manis
yang kita tahu itu nggak ada isinya, ya orang masih menyambut dengan hangat kan gitu. Beda ketika kita sebagai buruh bicara tentang pengetahuan, tentang tulisan kita, ya jangan membayangkan orang-orang akan bersimpati dengan mudah gitu. Oh iya, kamu cukup pintar ya gitu. Bahkan terkadang kita terkejut gitu, saking kan kita merasa kok bisa ya buruh nulis punya pengetahuan gitu, karena stigma begitu gitu, dan kita harus dan kita harus terus hidup gitu Kak. Dan saya pikir itu pijakan berdasarkan pengalaman empiris, dan itu sekali lagi balik ke diri kita sendiri. Ya seperti yang saya sampaikan, saya juga pernah berada di situasi merasa ya saya biasa-biasa saja dan saya tidak mungkin bisa menghasilkan karya tulis yang tentu orang punya minat untuk baca, dan saya juga pernah memutuskan untuk tidak menulis. Tapi sekali lagi, pengalaman bertemu dengan banyak orang, pengalaman membaca banyak buku orang lain, itu juga menjadi jalan untuk kita membangun kesadaran bahwasannya apa-apa yang kita khawatirkan itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita berhenti menulis. Seperti itu Kak. Dan sebagai perempuan khususnya gitu, karena secara pragmatis aku perempuan, aku ingin menghimbau banyak teman-teman penulis perempuan, banyak teman-teman perempuan untuk ikut menulis, mengabadikan banyak kisah, tentu saja luka, penderitaan yang itu sepanjang abad dari zaman pergerakan sampai hari ini itu isunya masih relevan, masih sama-sama aja gitu Kak. Tidak peduli apa berubahnya dunia, ya sebagai perempuan hal-hal yang kita perjuangkan juga itu terus gitu Kak. Artinya sebenarnya ini dunia saja yang berubah gitu, penderitaan kita tuh tidak, dan ini tidak mungkin berubah kalau kita tidak membangun rasa persaudaraan kuat, komitmen yang juga kuat. Ya saya percaya kita nanti akan sampai kok pada musimnya, musim dimana walaupun musim bunga itu singkat, ya indah untuk kita nikmati bersama gitu Kak. Ya, jadi memang ada stigma ya Kak Iro ya, stereotip tentang buruh gitu, bahwa buruh kok bisa sih buruh nulis gitu kan ya, apalagi sudah beberapa buku yang Kak Iro tulis gitu. Kok bisa sih buruh memproduksi pengetahuan gitu. Kok ada waktu sih gitu, buruh kan dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu, dari mana gitu bisa nulis, pengetahuannya juga dari mana gitu ya. Terus apalagi ini punya self publishing, dari mana uangnya, kan itu ya kayak orang bertanya-tanya gitu. Dan ini kan sebenarnya Kak Iro sudah membreak stigma tadi ya, stereotip yang ternyata enggak loh, buruh tuh enggak selalu seperti itu gitu, sama buruh juga manusia biasa, buruh juga bisa memproduksi pengetahuan, bukan hanya akademisi aja loh gitu kan. Sama seperti kalau kita bicara aktivis, kan aktivis juga begitu, aktivis itu bukan hanya di lapangan saja, dia juga bisa memproduksi pengetahuan gitu. Makanya kenapa kemudian Lasuk ini ingin membridge gap itu gitu, antara aktivisme gitu ya dengan orang biasa saja dan juga dengan akademisi gitu. Kita ingin memproduksi pengetahuan bareng-bareng. Jadi memproduksi pengetahuan itu bukan hanya tugas, tanggung jawab dan peran gitu ya dari si akademisi gitu atau di dunia kampus belaka gitu. Tapi semua orang itu juga bisa, dan dia punya keinginan, dia juga bisa gitu. Nah, saya mau masuk ke soal mendirikan perpustakaan atau rumah baca ini Kak Iro ya. Rumah baca atau taman baca gitu. Nah, ini kan Kak Iro yang membuka koleksi-koleksi Kak Iro sendiri, koleksi pribadi, menjadi accessible buat orang-orang di kampung untuk bisa mengakses buku itu dan membaca buku Kak Iro. Yang pertama, pertanyaan saya, seperti apa aturan dan mekanisme meminjamkan buku Kak? Apakah dicatat gitu, dan kemudian berapa hari bisa dikembalikan atau membaca di tempat gitu, atau ada aturannya? Misalnya gini, kalau saya belajar ini pengalaman saya juga Kak, saya juga punya koleksi banyak buku gitu, dan saya itu rela mengeluarkan uang itu ribuan dolar dari Amerika itu untuk mengirimkan beberapa puluh box gitu, karena saya ingin punya perpustakaan gitu. Dan waktu saya tinggal di Serpong,
gitu. Setelah saya kembali S2 itu saya punya perpustakaan pribadi gitu ya, dan saya kemudian mengirimkan gitu ya, mengirimkan buku gitu, sudah banyak dari sini dan saya rela mengeluarkan dari kocek sendiri ribuan dolar gitu, Amerika untuk punya. Lalu ketika saya ke sini balik lagi untuk S3, lalu saya kirimkan semua buku-buku ke ke kampungnya Farid gitu ya, suami saya yang juga sama-sama S3 gitu di Jawa, di Bumi Ayu gitu, karena kalau ke rumah tua saya itu lebih jauh gitu, dan kalau di Serpong juga nggak ada yang ngurus gitu. Lalu di orang tua Farid gitu, mertua saya itu kemudian membuat satu mekanisme gitu, akhirnya kalau kita bilang jadikan buku-buku ini bermanfaat buat orang-orang di kampung gitu. Lalu dibelikanlah lemari-lemari gitu ya, lemari-lemari untuk menyimpan buku gitu. Lalu buku-buku itu tersimpan dengan rapi dan dibuatkan satu ruangan khusus yang lumayan agak besar gitu untuk orang-orang di kampung bisa mengakses. Walaupun ya banyak orang-orang di kampung tidak bisa berbahasa Inggris, tapi saya dari sejak S1 juga rajin seperti Kak Iro itu. Waktu saya di UIN ya Jakarta, saya tuh mengumpulkan, beli buku banyak, koleksi saya banyak gitu. Nah, lalu kemudian dibuat mekanisme dengan menuliskan gitu, siapa yang minjam, berapa hari dipinjam, dan saya berpesan, tolong buku saya jangan dilipat seperti ini. Saya nggak mau buku saya itu rusak kalau dilipat seperti ini. Buku itu boleh boleh tidak rapi gitu ya kalau kita buka, ya kan, karena pasti nggak mungkin mulus. Tapi jangan ini merusak buku, saya nggak suka kalau misalnya di seperti ini. Itu catatan saya, aturan saya. Satu. Kedua, jauhkan dari minuman dan goreng-gorengan. Ya kan, orang Indonesia suka makan gorengan kan, itu pasti berminyak. Saya nggak mau buku saya berminyak gitu. Itu satu gitu. Dan jadi ya kalau misalnya kita baca buku, kasihlah misalnya gitu ya, sesuatu untuk menandai kita sampai mana baca buku. Dan ada waktu untuk mengembalikan buku itu gitu, berapa lama. Nah, kalau Kak Iroy sendiri itu seperti apa mekanismenya, atau aturan-aturan yang Kak Iroy buat untuk orang-orang yang membaca? Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, mendirikan perpustakaan itu kan bukan hanya sekedar mendirikan ruang, ruang apapun lah, kamar atau apapun gitu, berisi buku, tapi juga mendorong budaya baca kan ya, minat dan budaya baca gitu, itu yang paling penting. Nah, ini Kak Iroy mendirikan ini di rumah, di kamar Kak Iroy, dan terbuka untuk umum gitu ya, dibuka atau aksesibel untuk umum, dengan mendirikan perpustakaan atau ruang baca di desa. Nah, membangun budaya baca ini kan susah Kak, sulit, nggak semua orang desa atau orang kampung seperti Kak Iroy gitu yang punya minat baca luar biasa dan bahkan sampai menulis. Lalu strategi Kak Iro supaya mereka ini orang-orang desa atau kampung ini bersemangat untuk datang ke perpustakaan, baca-baca buku, dan kemudian nyemangatin, yuk baca yuk gitu, yuk kita membudayakan baca karena minat baca orang Indonesia itu rendah. Ya kan? Apalagi kemudian di kampung yang jauh dari persoalan, saya mah cuma SD, saya mah SMP sama SMA nggak perlu deh gitu, ibu rumah tangga gitu, ya kan, kalau kita ngomong soal perempuan yang saya nggak butuh, yang saya butuh tuh duit, saya butuh makan gitu kan, nggak butuh baca-baca gitu. Nah, itu gimana Kak, strateginya Kak Iroy sendiri untuk apa ya, menanamkan, menjaga, meningkatkan minat dan budaya baca di kalangan orang-orang desa di kampung Kak Iroy. Silakan Kak. Di kampungku itu nggak ada perpustakaan, Kak. Jadi langkahku ini menandai berdirinya perpustakaan pertama di kampungku. Dan dari yang aku ceritakan, mobilisasi ke kota, ke ibu kota tetangga itu cukup jauh. Itu yang membuat buku selain mahal sangat berarti bagiku. Apalagi ini adalah koleksi pribadi yang aku perbolehkan untuk diakses tiap, sehingga dan buku itu tidak banyak gitu Kak. Jadi aku masih mewajibkan bagi yang datang tuh baca di tempat. Karena gini Kak gitu. Ada beberapa hal yang saya lihat itu kekurangan, tapi saya juga harus memaklumi itu. Bagaimana orang tidak menghargai buku gitu Kak. Orang tidak memikirkan bagaimana kita membawa buku itu. Perjalanan yang gunakan bis di 2011 terakhir
itu 3 hari 2 malam gitu. Dan buku itu kita harus nabung dulu baru kita bisa punya buku si A, si B, si C gitu. Dan sekalipun kita punya duit, belum tentu juga buku itu bisa kita beli gitu Kak. Mengingat jarak yang begitu jauh. Sehingga ditambah kecintaan mereka belum tumbuh pada proses membaca itu sendiri, sehingga terkadang memperlakukan buku itu tuh tanpa berdosa gitu loh Kak, kayak misal setelah dibuka tergeletak di mana, seperti yang Kakak lakukan gitu. Kadang membukanya bagaimana sehingga di tempatku gitu beda cara memperlakukan. Kalau kita kan memperlakukan koleksi kita dengan sangat amat baik ya Kak. Kita jangan terlipat gitu. Bahkan kita tidak ingin itu berdebu. Sekalipun katakanlah kita tidak membaca buku itu lagi gitu. Kita tetap rutin membersihkan. Hanya saja orang tidak demikian gitu. Itu dan saya sudah yakin bahwasannya ini tidak mungkin lagi saya ulang gitu ketika buku itu rusak. Apalagi kehidupan semakin terbatas, katakanlah seperti saat sekarang saya sudah tidak bekerja, tentu kemampuan untuk membeli buku yang baru gitu itu semakin sulit gitu. Walaupun saya membuka donasi, beberapa teman mengirimkan buku, tapi donasi itu kan tidak ada yang ngasih, ada yang tidak ya, itu relatif gitu Kak. Dan saya tidak juga menekankan bahwasannya ya saya harus dapat donasi, enggak juga gitu Kak. Saya cukup sabar dengan proses mendirikan rumah baca ini Kak gitu, karena ini perpustakaan pertama gitu. Saya juga harus beradaptasi dengan berbagai macam kenyataan yang harus saya hadapi gitu. Bagaimana orang-orang harus belajar dulu memperlakukan buku gitu. Bagaimana orang-orang harus menghargai bahwasanya buku itu selain mahal kita juga sulit mendapatkannya. Nah dari situ dulu. Makanya ketika misalnya tuh anak-anak SD tuh saya kadang lebih rekomendasikan ke teman saya yang ngajar gitu. Nanti bawa ya peserta didikmu kalau pas ada ekstrakurikuler tuh kan belajarnya di luar gitu. Ya udah kamu akses kayak gitu. Karena ya gitu Kak, kadang buku itu masih terkesan sebagai mainan bukan sebagai bacaan gitu. Nah, perlu pengawasan gitu Kak. Karena ya itu tadi ketika dia sudah rusak, ketika dia sudah sobek, dan itu ya sudah, itu harus saya relakan gitu, dan itu masih saya jaga. Kenapa sampai detik ini saya memperbolehkan itu diakses tapi tidak untuk dibawa pulang, itu baca di tempat, setelah dibaca ya kembalikan. Karena juga ragamnya masih sangat terbatas, apalagi untuk target kalau target pribadi itu lebih menyasar ke anak-anak dan ibu-ibu gitu, karena ibu-ibu lebih punya banyak waktu luang. Kalau mereka sudah kebalik dari kebun, sore-sore mereka ngumpul, nah saya bisa ajak mereka. Dulu saat saya dapat pekerjaan lebih dekat dengan rumah, biasanya saya ajak nonton film sebagai pengantar, menggunakan laptop, saya taruh di atas meja, terus kita nonton sama-sama, seperti itu. Dan dulu juga sempat membuat komunitas belajar gitu. Seperti yang aku katakan di depan Kak gitu, aku hanya mencoba bagaimana melakukan hal-hal yang mungkin untuk aku lakukan gitu. Jadi kalau dirimu menggambarkan perpustakaanmu tuh gimana gitu, sesederhana kamu punya kamar dan kamu punya ruang baca, udah begitu. Nah bedanya di konteks aku ya sudah, kadang kita cukup egois ya Kak, karena kita memperolehnya dengan sulit. Kadang kita tahu orang akan memperlakukan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, bagiku sendiri gitu, membuka itu diakses oleh umum itu suatu perjuangan sebenarnya Kak. Karena aku tahu ada konsekuensi di mana buku itu pasti akan rusak. Buku itu di saat aku butuh mungkin entah siapa yang bawa gitu. Itu tuh hal-hal yang sudah harus aku siapkan. Sehingga ya sampai sejauh ini itu dulu langkah yang kulakukan. Terlebih koleksinya tidak begitu banyak, kayak misalnya aku melayangkan proposal donasi buku
ke perpustakaan daerah, begitu-begitu, ke teman-teman yang bekerja di penerbitan atau personal, atau kadang kalau aku ke Jogja itu aku datangi teman-temanku yang buku, terus aku bersih-bersih perpustakaannya temanku gitu. Karena kalau di Jawa sangat setiap orang itu punya ruang baca dengan buku yang banyak gitu Kak. Itu berbeda gitu. Ketika orang hanya melihat ruang baca di setiap rumah-rumah teman-teman di Jawa, ya di tempatku bisa jadi ini Kak, bisa jadi perpustakaan gitu. Ya, Nah, ya. jadi nggak ada trik khusus sih Kak kalau untuk menarik minat baca itu. Sejauh yang ku lakukan itu lebih kepada edukasi, ngajak mereka nonton film. Kalau aku ada kesempatan biasanya tuh kayak mama tuh, aku punya beberapa majalah kayak majalah gadis, majalah yang mencoba menarik emak-emak untuk tidak disuguhi hal-hal yang sebenarnya bukan berat sih Kak, tapi lebih umum dengan realita kehidupan mereka sehari-hari gitu. Karena majalah-majalah perempuan itu kan memuat seputar perkembangan-perkembangan di dunia perempuan juga. Ya kadang juga buku masak memasak, begitu-begitu. Terkadang kan buku masak juga tampilannya keren, memuat pengetahuan tentang makanan dari suku lain, kemudian penyajiannya, table manner-nya, apa segala macam. Suku-suku tuh kan kadang perlakukan makanan penuh arti ya Kak. Nah kadang dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Ya kesannya mungkin langkah itu tuh oh masih begitu ya gitu. Tapi itulah yang saat ini masih mungkin untuk aku lakukan. Di kepalaku sekarang itu bagaimana caranya aku tidak diam dan aku tidak diam. Itu aja Kak. Terus bergerak karena bagiku langkah yang sedikit itu akan lebih berarti daripada aku hanya diam merenung. Seperti itu. Ya walaupun kesannya bagi orang lain ya biasa saja gitu. Itu tindakan yang apa sih gitu loh Kak. Ibarat kata dirimu tadi gitu. Aku punya banyak ini, kemudian aku punya mertua yang melek baca, dia bikin mekanisme peminjaman apa segala macam, dia melakukan itu dengan baik. Sekarang tugas pokokku itu adalah bagaimana gitu perempuan yang udah jadi emak-emak, yang hampir rata-rata SD aja itu tidak tamat, gimana gitu mereka tuh bisa tak mereka tahu aja dulu bahwasannya di kamarku itu ada buku. Itu tuh menarik dan penting. Kemarin waktu kita berjuang melawan pihak perusahaan dan kita ditakut-takutin dan di situ kita takutnya setengah mati, itu ada loh buku panduan gimana yang biasanya kan dikeluarkan tuh kayak misal sejarah Indonesia, kemudian apa ya sedikit-sedikit lah Kak, mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang relevan yang dekat kita gitu. Buku itu kan banyak ya gitu. Ya lebih dominan buku sejarah, politik karena memang sastra gitu-gitu Kak. Fiksi, novel atau kadang ada buku-buku di buku siapa itu ya? Feministik gitu. Itu kan sebenarnya aku juga tahu ya pas kuliah Kak. Gak, kalau maksudku tuh aku bangga gitu ketika bukunya Naomi Wolf ya Kak itu ya. Itu mereka kaget gitu. Ih, standar kecantikan itu ternyata tuh aneh ya gitu, nyiksa gitu. Dan kadang aku bisa membayangkan bagaimana emak-emak yang sekolah SD nggak tamat itu bisa tahu gitu. Yang aku sendiri butuh kuliah, butuh ke Jogja baru aku kenal nih. Ada penulis Naomi Wolf, dia nulis mitos kecantikan dan itu membanggakan gitu. Kita kemudian aku suguhkan nih ternyata tuh emak-emak dulu tuh hebat gitu. Mereka itu berorganisasi dan aku kasih gitu bukunya Susan Blackburn yang nulis tentang Kongres Perempuan gitu. Nah dulu tuh perempuan berkongres ternyata. Nah hal-hal yang begitu tuh ya walaupun di waktu yang singkat ya Kak, tapi ya percakapan itu menyimpan dan menjadi rekaman yang berkesan buat aku pribadi. Itu sih Kak. Dan itu menimbulkan kebahagiaan yang aku pikir kalau nanti aku tidak ada,
dan itu mungkin jadi kenangan buat mereka lah gitu, Iya, dan buat aku juga gitu. bisa jadi legacy ya, Iya. bisa jadi legacy orang-orang setelah Kak Iroy gitu. Iya menarik jadi perjumpaan Kak Iroy dengan isu-isu feminisme. Iya salah satu buku yang penting buat kawan-kawan baca The Feminine Mystic Betty Friedan ya yang menulis. Eh, uh, bukan Naomi Betty, salah ya. Betty, Betty Friedan. Nah, ya dan ini tadi Kak Ira sudah cerita bagaimana sih susahnya menumbuhkan ya dan mengembangkan, menjaga minat baca, tapi terus berusaha karena strategi tiap orang kan berbeda-beda ya, melihat bagaimana orang-orang atau komunitas kita sendiri gitu, bagaimana kemudian profil orang-orangnya, demografinya gitu, itu juga dilihat ya, karena nggak bisa desa satu, desanya Kak Iroy, kemudian dengan desa lainnya itu punya strategi yang sama, tentu berbeda-beda ya strateginya gitu untuk menumbuhkan minat baca tadi atau budaya baca di kalangan komunitas. Kak Iroy, mungkin sedikit cerita tentang ini teman-teman nggak ada yang bertanya ya. Saya melihat nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat. Nanti saya bacakan dan sampaikan Kak Iroy. Kak Iroy bisa cerita nggak sedikit tentang isi buku? Bukunya tentang apa aja secara singkat? Ada berapa buku yang sudah Kak Iroy tuliskan? Judulnya apa saja? Karena kan tadi buku-buku fiksi ya semuanya, kumpulan kumpulan puisi dan juga novel ya. Nah itu judulnya apa saja? Ini sekalian promosi Kak. Di Ya. akhir acara kita sekalian promosi bukunya Kak Iroy. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa langsung kontak ke Pustaka Ponilo ya di IG-nya. Atau bisa langsung ke IG-nya Kak Iroy, atau bisa kontak Kak Iroy, atau juga bisa ke Lestok. Nanti kita akan menyampaikan ke Kak Iroy. Itu bukunya seputar apa sih tema-temanya gitu yang saya nggak tahu ada berapa, apakah ada 4 gitu ya. Karena saya tahu ada satu buku Kak Iro yang tebel banget ya, kalau nggak salah. Atau salaman ya, yang tebel banget 900 atau berapa. Nah itu bisa 1000. cerita Kak. Mungkin ini 1000-an. Nah ini bisa jadi apa medium Kak Iroy untuk mempromosikan buku-buku Kak Iroy tadi. Silakan Kak. Uh, buku perdana yang aku terbitkan itu judulnya Perempuan Proyek. Dari judulnya itu mungkin teman-teman udah bisa menebak bahwasannya itu tentang uh, bagaimana ketika perempuan menjadi pekerja, kepala proyek, sekaligus ibu rumah tangga. Itu yang coba aku angkat di Perempuan Proyek. Kemudian ada The Queen of Satan. The Queen of Satan itu menceritakan aku mengangkat bagaimana fenomena menjadi bukan fenomena, bagaimana perempuan yang mapan secara finansial pun ketika dia menjadi perempuan dia tetap mengalami persoalan-persoalan yang sama ketika dia lahir dan dibesarkan di tengah keluarga tradisional, tidak peduli seberapa kaya pun dia gitu Kak. Itu di The Queen of Satan. Kamu akan tetap menyeramkan, kamu akan tetap dipandang sebagai perempuan yang tidak beradat ketika kamu tidak tumbuh atau tidak bersikap sebagaimana layaknya perempuan dengan segala bentuk norma yang yang umum gitu Kak. Nah, itu di The Queen of Satan. Nah, kemudian ada Selusuh Sialang Rayo. Selusuh Sialang Rayo, selusuh itu mantra. Artinya mantra. Sialang Rayo itu adalah pohon pusaka yang itu melambangkan nilai-nilai kepemimpinan. Jadi kalau kamu mau jadi pemimpin ya jadilah seperti Sialang Rayo gitu. Kalau kamu tidak tahan tumbuh di tepi jalan ya jangan menjadi Sialang Rayo. Jadi di situ aku mengangkat bagaimana perempuan itu hadir melalui sosok Fatma, nama tokohnya di situ. Ketika dia lahir di tengah keluarga yang sangat feodal, sekaligus timbul suatu kesadaran berlawan gitu, bahwasannya ke situasi ini tidak benar, dan sekalipun kamu lahir di tengah keluarga yang sangat feodal, justru kamu adalah pintu gerbang bagi teman-teman perempuanmu yang lain untuk punya kesempatan melawan dan menjadi lebih berani. Itu Selusuh Sialang Rayo. Selusuh Sialang Rayo ini adalah salah satu buku yang ditolak gitu Kak. Ya ini agak spesial bagiku gitu. Mungkin ini buku yang paling tebal yang aku tulis itu 1000 halaman lebih. Kemudian ada Perempuan dan Keresahannya,
Itu kumpulan puisi aku dan temanku karena kami partner mendaki gunung, yaitu seputar inilah puisi dia dan puisiku gitu. Kemudian ada Perempuan Batu. Perempuan Batu ini aku mengangkat cerita seorang perempuan yang bekerja pada perusahaan pertambangan, apa yang dia lewati, bagaimana dia beradaptasi, sampai kemudian ya mungkin dia membuat keputusan yang cukup berani dalam kehidupannya sebagai pekerja itu. Dan terakhir ini ada kumpulan puisi, ada 300 puisi yang aku akan launching mungkin di bulan Desember. Itu adalah refleksi renungan sudah 3 dekade gitu, 30 tahun hidup sebagai perempuan. Seperti aku katakan, mungkin bagi orang lain tetap hidup itu biasa aja gitu, tapi menjadi buruh, berjuang, menjadi bagian dari generasi sandwich, dan kamu tetap bisa eksis sebagai manusia, tetap bisa tersenyum, tetap bisa berbagi semangat dengan orang lain, tetap bisa bermanfaat, dan itu sebuah kebanggaan gitu Kak. Dan itu tertuang di banyak di 300 puisi yang yaitu realita naik turunnya hidup yang aku yakin semua orang akan alami gitu Kak. Dan semoga itu bisa menjadi refleksi sekaligus perjuangan yang sama-sama kita perjuangkan sebagai manusia, sebagai perempuan gitu di berbagai ranah. Iya, iya. Oke, makasih banyak Kak Iroy sudah berbagi bersama kita. Mungkin terakhir Kak, di penghujung acara kita ini terakhir, mungkin pesan ya, pesan-pesan gitu yang ingin Kak Iroy sampaikan untuk kawan-kawan perempuan dan kawan buruh ya, terutama buruh perempuan gitu yang mungkin ingin, yang suka menulis, suka membaca, atau belum punya budaya baca gitu yang kuat sekuat Kak Iroy gitu ya, dan juga atau punya keinginan untuk mempublikasikan naskahnya gitu loh. Kira-kira apa yang ingin Kak Iroy sampaikan ke teman-teman perempuan, terutama buruh ya, buruh perempuan atau perempuan-perempuan dari kelas pekerja? Silakan Kak Iroy. Teman-temanku semuanya, himbauan dariku, perempuan harus menulis. Kalau kalian tanya menulis apa, kalian hidup itu adalah sebuah tulisan. Pengalaman dan penderitaan apapun yang kalian lewati itu adalah cerita yang layak untuk didengar. Apapun itu bentuknya, mau fiksi maupun non-fiksi. Dan jangan khawatir apakah nanti dengan menulis kalian punya penggemar atau tidak. Dan kita punya segmennya masing-masing. Ya, seperti takdir yang nggak bisa kita tebak, tapi kita harus tangguh untuk melewati hari demi hari. Aku pikir aku bukan sebuah rujukan satu-satunya. Aku ya walaupun melek literasi, tapi aku juga punya banyak kekurangan gitu. Aku tidak menjadikan diriku sebagai rujukan, tapi aku yakin untuk bertahan sampai detik ini, aku juga meyakini banyak hal untuk tetap eksis, tetap hidup, tetap menulis. Dan aku berharap teman-teman di luar sana yang sedang berjuang itu dapat menjalani kehidupan kalian dengan baik, dengan terus merawat keyakinan dan terus meyakini menghidupi keyakinan itu sendiri, dan tetaplah hidup gitu Kak. Oke, itu pesan-pesan Kak Iroy tadi ya. Makasih banyak Kak Iroy. Jadi kita udah nggak kerasa ini udah 1,5 jam lebih juga sebenarnya kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Iroy ya. Dan banyak sekali pengalaman dan pelajaran penting yang kita dapatkan ya, yang tentunya berharga gitu. Apa yang Kak Iroy lakukan ini inspiratif, transformatif dan empowering ya buat kita semua, buat teman-teman perempuan dan kelompok kelas pekerja atau dengan latar belakang sosial ekonomi yang juga rendah. Dan jadi jangan berkecil hati, ternyata ada contoh seperti Kak Iroy ini yang bisa kita jadikan role model gitu ya, bahwa kita juga bisa mampu loh gitu memproduksi pengetahuan gitu. Dan saya pikir saya teringat Audre Lorde, seorang black feminist, itu mengatakan bahwa silence cannot protect you, cannot protect us. Jadi kita bisa
kita nggak bisa diam gitu. Kalau kita ingin melawan, kita ingin melakukan transformasi sosial, jangan diam. Dan tidak berdiam diri itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan menulis ya, dengan menulis, dengan berdiskusi seperti ini. Itu juga bagian dengan bergabung di organisasi, terlibat di aktivisme, gitu ya, atau dengan menjadi apa yang kita inginkan yang bisa berpengaruh pada perubahan atau transformasi sosial, itu adalah bagian dari sebenarnya apa yang dikatakan Audre Lorde, kita nggak bisa diam gitu ya, jangan diam, jangan berdiam diri gitu, baik secara pribadi ataupun secara kolektif. Dan saya pikir tadi Kak Iro juga sudah menyampaikan bahwa tulislah cerita-cerita kita, cerita-cerita perempuan atau kelompok marginal, kelompok minoritas gitu. Karena apa? Karena pengalaman kita, ya itulah yang diceritakan. Pikiran kita, perasaan kita juga harus dituliskan, diceritakan gitu ya, dengan cara ya dengan apapun, dengan tulisan, dengan berbicara seperti ini di forum-forum, karena pengalaman perempuan valid ya, dan Sophie, dan pengalaman itu adalah pengetahuan gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pengetahuan dengan pengalaman, karena pengalaman kita adalah pengetahuan. Dan bagian kita menuturkan seperti ini juga adalah bagian dari produksi pengetahuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kak Iro itu menyumbang banyak sekali terhadap produksi pengetahuan feminis dan gerakan perempuan di Indonesia gitu. Dan kita sangat berterima kasih buat Kak Iro yang bisa menuliskan ya, sampai sekarang sudah ada 4 buku dan 1 buku tadi 1000 halaman. Itu luar biasa sekali, bisa menulis 1000 halaman gitu ya. Itu perjuangan panjang. Dan teman-teman tadi Kak Iro juga sudah cerita tentang bagaimana sih kita men-treat atau memperlakukan buku gitu ya. Jadi jadi tumbuhkanlah sense of belonging terhadap buku gitu ya. Kalaupun misal kita meminjam buku, perlakukanlah buku itu dengan baik gitu. Jangan seperti tadi saya katakan, gorengan gitu ya, terus kita ngelap di buku, kemudian buku itu basah gitu ya. Artinya ya itu tadi Kak Iro menceritakan bagaimana perjuangan Kak Iro untuk mendapatkan 1 buku saja, bukan hanya mungkin orang yang punya uang banyak gitu ya, mungkin bisa jadi ya Kak ya, karena gampang bisa beli lagi, tapi orang-orang kecil gitu seperti kita membeli buku dengan uang harus nabung gitu, dan kita benar-benar mencintai buku. Sementara ketika kita minjamin ke orang lain, kemudian orang memperlakukan buku itu seperti ya udah ini bukan bukuku gitu ya, dan mungkin juga bukan seperti sebuah sumber pengetahuan gitu. Nah, jadi cintai buku gitu tadi kalau kata Kak Iroy gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita sudah selesai gitu di acara Saturday Night with Lestalk live on Instagram. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iroy sebagai guest atau narasumber kita pada edisi Saturday Night with Lestalk live on Instagram, edisi yang ke-78, sudah 78 ya untuk edisi di IG ini. Dan saya mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk kawan-kawan atau teman-teman yang sudah bergabung di Instagram. Dan sekali lagi, nanti rekaman IGTV-nya akan ada terus di IGTV, dan juga akan kita upload atau kita upload juga atau unggah di kanal YouTube Lestalk. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan di kanal YouTube Lestalk juga ya, karena rekamannya akan kita upload di sana gitu, agar bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman untuk kegiatan Lestalk berikutnya gitu ya. Pokoknya teman-teman semangat terus gitu ya, teman-teman semangat dan terus belajar, jangan berhenti gitu. Kalau belajar membaca itu sampai kapanpun ya kan, sampai maut menjemput kita gitu. Nah, seperti Kak Iroy, contoh Kak Iro sudah 30-an tahun ya Kak ya, sudah 30 tahun, dan sejak dari kecil sampai sekarang itu punya kegemaran membaca dan menulis gitu. Nah, teman-teman di kegiatan Lestalk berikutnya nanti hari Jumat ya, Jumat pagi waktu Indonesia. Kali ini Lestalk mengadakan public forum atau forum publik seri ke-76. Jadi sudah 76 kali juga Lestalk mengadakan talk show dan forum publik melalui Zoom. Dan kali ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini international webinar via Zoom. Dan kali ini kita bekerja sama, mengajak kolaborasi dengan Department of Social Anthropology USU Universitas Sumatera Utara, kemudian Ethnographic Research Center atau ERC, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP di Universitas Sumatera Utara, dan juga Indonesian Anthropological Association cabang Sumatera Utara juga gitu.
Nah, kali ini kita mengajak mereka untuk berkolaborasi mengadakan kegiatan international webinar kita berjudul Intellectuals and Global Polycrisis, Are They a Problem or Solution? Jadi kita akan membicarakan tentang peran intelektual, seperti apa sih intelektual itu, apakah mereka bagian dari problem atau bagian dari solusi dalam global polycrisis gitu ya. Polycrisis global, ada 4 narasumber, 2 orang, ini kita sebut distinguished speakers, 2 orang dari luar. Yang pertama ada, kalau kawan-kawan suka membaca atau menulis tentang maskulinitas, itu maka tahu dengan nama Rowan Connell. Beliau adalah seorang profesor emerita University of Sydney and life member National Tertiary Education Union di Sydney, Australia. Kemudian ada Mbak Nana atau Kamala Chandra Kirana yang pernah menjadi Ketua Komnas Perempuan dan juga sekarang di Board of Trustees of Indonesia for Humanity atau IKA, Indonesia untuk Kemanusiaan, dan juga seorang independent scholar, social justice and human rights defender. Jadi Mbak Nana ini mungkin teman-teman sudah pada kenal beliau ya. Lalu ada ini advisor saya di kampus, Dr. Joshua Rino. Beliau adalah profesor antropologi, seorang profesor dan juga direktur di grad program Departemen Antropologi Binghamton University, State University of New York, dan yang terakhir ada Dr. Suraya Afif. Beliau adalah ketua Indonesian Anthropological Association atau AAI, ya, Asosiasi Antropologi Indonesia, dan juga Associate Professor di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia, dan moderatornya adalah Dr. Zulkifli Lubis. Beliau chair dari Indonesian Anthropological Association di Sumatera Utara dan juga dosen di FISIP USU. Nah, ini juga jangan khawatir untuk teman-teman yang kurang begitu pede dengan bahasa Inggrisnya, kami juga menyediakan English Indonesian Interpreters. Jadi nanti akan ada Mbak Ida dan Mas Denny akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir, nanti di ruang Zoom itu nanti teman-teman bisa mengakses terjemahan bahasa Indonesianya. Dan silakan, ini tidak kami tidak akan seperti biasa, ini mungkin tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kami memberikan link Zoom itu secara terbuka dan orang bisa gabung kapan saja, kalau kali ini enggak. Teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi silakan registrasi, isi formnya, dan nanti setelah submit, setelah mengirimkan form, nanti akan ada tulisan, ada link WhatsApp group di mana Anda harus bergabung ke WhatsApp group itu, dan nanti kami akan memberikan link Zoom dalam WhatsApp group itu, gitu, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Zoom, gitu ya. Nah, itu saja pengumuman dari saya. Nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya di Lestok akan ada sampai Desember, apalagi kita akan merayakan atau memperingati 16 hari kampanye atau aktivisme kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual, gitu ya, 16 hari. Jadi nanti akan ada kegiatan Lestok, dan di Desember kita juga punya kegiatan konser seperti biasa tiap tahun. Jadi silakan kawan-kawan yang bisa membaca puisi, bisa menyanyi, menari, atau apapun dengan apa saja, tapi nanti ada pesan-pesannya, anti kekerasan seksual, merayakan keragaman gender dan seksual, dan anti kekerasan berbasis gender. Itu bagian komitmen Lestok ya, setiap akhir tahun kita merayakan konser dengan diawali dengan orasi feminis gitu. Nanti akan ada orasi feminis. Ini sudah ke-5 kali kita mengadakan kegiatan konser tahun baru. Nah, kawan-kawan semua, nanti akan ada feminist group, feminist book on Facebook, kemudian akan ada feminist thesis and dissertation talk, gitu ya, dan berbagai kegiatan Lestok selanjutnya. Silakan follow saja, ya, atau ikuti atau connect dengan Lestok di akun Instagramnya, akun Twitternya, kemudian ada subscribe YouTube-nya, gitu ya, untuk bisa mengakses berbagai pengetahuan tentang feminisme dan interseksinya. Dan kemudian juga kita punya Facebook, gitu ya, dan silakan untuk follow kita. Kak Iroy, makasih banget, makasih banyak sekali lagi. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, kawan-kawan. Sampai ketemu ya di kegiatan Lestok berikutnya. Dan Kak Iroy, saya doakan Kak Iroy dapat kerja ya, Amin. dapat kerja secepatnya, dan buku-bukunya juga bisa laris manis ya, bisa banyak yang order setelah ini. Kawan-kawan kalau ingin beli buku silakan langsung ke Pustaka Paunilo dan juga ke Kak Iroy sendiri gitu nanti. Dan nanti saya juga mau pesen Kak satu, tapi belum tahu yang mana. Nanti saya hubungi Kak Iroy ya, karena saya sampai sekarang masih rajin pesan buku juga Kak, terutama buku-buku yang tulis oleh teman-teman
teman-teman, terutama teman-teman yaitu kelompok marginal, teman-teman yang minoritas dan juga perempuan terutama, apalagi kalau kemudian kita diskusi bareng, itu biasanya bukunya saya pesan gitu, untuk koleksi pribadi saya juga dan saya nitip di rumah temen di Depok gitu, supaya ongkos kirimnya lebih murah ya, kalau ke Medan lebih mahal. Gitu, makasih banyak Kak Iro sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan, selamat beristirahat semuanya dan tetap semangat, selamat berakhir pekan. Kak Iro tetap semangat menulis ya, tetap terus menginspirasi kita semua. Ditunggu karya-karyanya Kak Iro ya. Makasih banyak semuanya, saya Ira pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di kegiatan laptop berikutnya, dadah.